Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini saya akan membuat video cara menilai mahasiswa, baik jumlah nilainya maupun nilai secara angka ya, nilai secara angka. Nah, sebelumnya teman-teman supaya menyingkat waktu, saya sudah membuat bagan seperti ini ya. Di sana ada nomor, ada nama, ada NIM, absen, mandiri, UTS, UAS, jumlah dan nilai. Silahkan teman-teman buat seperti itu atau teman-teman mengikuti kampusnya masing-masing. Tentu dengan berpedoman, pedomannya adalah nilainya seperti ini ya. Ini sesuai dengan pedoman kampus saya. Nilai akhir dinyatakan A apabila 80 sampai setengah 100. Nilai B itu 69 sampai 79. Nilai C itu 56 sampai 67. Sedangkan nilai D itu kurang dari 55. Berarti di bawah itu adalah nilai E, ya, alias tidak mendapatkan nilai. Nah, lalu bagaimana cara menghitungnya? Setelah kita membuat seperti ini ya teman-teman. Setelah kita membuat seperti ini, maka yang perlu kita lakukan adalah dijumlah, akan lebih enak dilihat. Nah, dijumlah. Nah, dijumlah inilah teman-teman kita cara menghitungnya. Bagaimana cara menghitungnya? Klik aja atau ketik aja sama dengan. Setelah itu kita buka kurung. Setelah buka kurung, teman-teman kursornya kita arahkan ke bagian absen, karena yang akan kita hitung adalah absen. Atau D, ini kan D5 gitu kan. Setelah itu kita garing. Nah, kita kasih garing. Karena apa? Setiap kampus absen itu masing-masing ada 12 kali pertemuan, ada 16 kali pertemuan, ada 20 kali pertemuan dan sebagainya. Di kampus saya itu hanya 12 kali pertemuan. Maka kita klik 12 kali pertemuan. Setelah itu kita shift kali. Nah, kali tanda itu shift kali, atau biasanya shift tanda angka 8. Nah, setelah itu teman-teman mau berapa persen absen itu? Biasanya 20%. Tutup kurung. Ingat, tidak perlu ditulis persen kalau untuk absen, tapi cukup 20 saja. Nah, setelah itu kita tambah dengan nilai mandiri. Nilai mandiri itu biasanya 30%. Maka buka kurung, kursor kita arahkan ke mandiri atau E5. E5. Setelah itu kita kali. Setelah kita kali, berapa sih yang kita mau ambil? 30%, sama aja 30%. Maka kita tulis 30%. Tutup kurung, tulisan plus lagi, buka kurung lagi, kita ke UTS, nilai UTS berarti F5. Setelah itu kita kali lagi, kita ambil 20%. Tutup kurung, plus lagi, buka kurung lagi, kita akan mengambil nilai UAS. UAS itu karena saya mengetik di sini kesusahan, maka cukup kita ketik aja G berapa itu, G5, maka secara otomatis kursor kita sudah ke sini. Setelah itu kita kali, berarti tinggal sisa 20, 30, 50, 50, 20, 70, tinggal sisanya 30%. Maaf teman-teman, ini kurang persen. Nah, tutup kurung, enter, maka nilainya adalah 0. Setelah itu kalau sudah kita bisa mendapatkan angka-angka seperti ini, cukup ditarik aja ya teman-teman, cukup ditarik aja seperti ini. Nah, ingat di sini ya, sampai ada tanda seperti ini kita tarik gitu. Hanya itu aja teman-teman, semua sudah mengikuti seperti pola yang sudah kita bentuk. Contoh
itu kan tadi 12 kali pertemuan, maka seandainya dia masuk terus tanpa ada jeda 12 kali pertemuan, terusan nilai mandirinya itu dapat 90. Terusan UTS-nya dia dapat 80. Terusan UAS-nya dia dapat 90. Maka nilai jumlahnya dia dapat 90. Berarti nilai 90 itu adalah nilai angka A, karena A itu didapat dari 80 sampai 100. Nah, dia dapatnya adalah A, 80 sampai 100. Bagaimana caranya? Caranya adalah teman-teman itu sama dengan, ini adalah caranya, sama dengan, terus if atau jika buka kurung 90 atau H5, 90 ini atau H5 jumlah, terusan lebih dari, ya, bukan, maaf ya, lebih dari, shift lebih dari, sama dengan, patokannya di sini nilai A adalah 80 sampai 100, maka di sini kita akan menulisnya 80, karena itu A, kita mendapatkan A itu 80 sampai dengan 100. Habis itu titik koma, tanda petik 2, terusan A, terusan tanda petik A. Ini artinya jika nilainya 80 ke atas, dia akan mendapatkan A. Kita titik 2 lagi, teman-teman, perhatikan, titik 2 lagi, titik koma ya, kalau titik 2 titik koma, terusan jika buka kurung, tadi kan jumlah ini kan ya H5 ya, karena ini ketutup lagi, H5 lebih dari sama dengan berapa ini? Ketika dapat nilai P 69 ya, 68 ini teman-teman ya, 68 sampai 79, berarti 68, ini adalah 68 titik koma, berarti dia mendapatkan nilai P, tanda petik 2, nilai P. Misalnya jika buka kurung lagi, H5 itu adalah H jumlah ini, H5 jumlah lebih dari, sama dengan 56, ini nilai C ya, kita akan ke nilai C 56 ini teman-teman, maaf, 56 itu nilai C, berarti 56 titik koma, tanda petik 2 C, dapatnya adalah C, tanda petik 2 lagi, dia tutup tanda petik 2 lagi, tulisan kita tutup dengan titik koma, tulisan jika lagi buka kurung lagi, H5 lagi lebih dari, sama dengan 55 titik koma, tanda petik 2, dia mendapatkan nilai D, tanda petik 2, karena lebih dari itu sudah dapat E, maka kita tutup dengan titik koma, tanda petik 2 E, tanda petik 2 E, kita tutup dengan tutup kurung 1
2, 3, 4. Ingat ya, 1, 2, 3, 4. Dihitung dari mana ini? 1, 2, 3, 4. Enter. Maka secara otomatis dia akan mendapatkan nilai A. A dihitung dari mana? Dihitung dari sini. Jika 80 sampai dengan 100. Nah, setelah kita mendapatkan rumus seperti ini, teman-teman, maka cukup kita kayak tadi ke bawah seperti ini, ya, sampai ada tanda plus, kita tarik aja. Kita tarik. Nah, maka secara otomatis akan memberi nilai tersendiri. Contoh, si nomor 2 Fariza itu hanya 8 kali pertemuan dia mengikuti. Tugas mandirinya hanya dapat 90. Terusan UTS-nya dia lumayan gede, 90. UAS-nya juga gede, 90. Maka dia dapat A, 82. Sedangkan si Andi ini hanya mengikuti 6 kali pertemuan. Mandirinya juga kurang, teman-teman, 60. UTS-nya agak kendu juga, teman-teman, 70. Nah, terusan UAS-nya ini dapatnya 80. Maka secara otomatis dia mendapatkan C. Karena nilainya 67 C. Benar enggak? 67 C. Ya, betul. Samanya si nomor 4 Soraya itu 9 kali pertemuan, tapi dia tugas mandirinya jelek. UTS-nya dia dapat 80. Terusan UAS-nya dia dapat 70. Maka secara otomatis dia mendapatkan nilai B karena nilainya adalah 70. Nah, begitulah teman-teman cara menilai mahasiswa. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.